Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Oke. Sudah lama banget dan sudah mendapatkan beberapa penghargaan ya sebagai atlet judo. Mungkin boleh jelasin sebelum kejuaraan nih apa aja sih yang biasa dipersiapkan oleh lo nih Jar, sebelum bertanding nih apa aja? Yang apa aja ini berupa Bisa material atau makan, dari diri gue? bisa makan, olahraganya dan mentalnya boleh. Oke, kalau dari gue ya, kalau makanan dulu. Kalau makanan gue dari jauh-jauh hari sebelum tanding gue udah makan daging, terutama daging babi gitu. Karena kan gue non muslim gitu. Karena ini antara mitos dan fakta gitu. Karena gue ngerasain sendiri dari daging babi itu. Pas gue lagi di luar negeri sama gue kan di luar negeri pasti makan terus kan. Pas gue latihan di luar negeri, itu gue ngerasain kayak power gue lebih banyak gitu dibandingkan gue makan daging sapi biasa gitu. Tapi yang penting gue makan daging gitu. Terus gue bakal nyiapin pisang tuh penting sama ya vitamin segala macam. Tapi dan yang kedua ya mental gitu. Karena bener-bener mental gue bener-bener siapin. Bahkan kalau mental gue siapin bener dari 2 bulan bahkan 3 bulan sebelum tanding gitu. Karena apalagi PON kemarin ya, itu kan itu pertandingan besar banget di Indonesia gitu. Itu gue tuh benar-benar harus nyiapin yang mateng mentalnya gitu. Oke, kalau untuk durasi latihannya sendiri pasti jauh lebih ekstra dong. Mungkin bisa dijelasin seminggu biasanya cuma 2 kali atau 3 kali, nah sekarang bisa berapa kali durasinya juga? Oh enggak. Sebenarnya kalau atlet kita, kalau udah masuk ke asrama nih, latihan tuh setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Libur cuma Minggu. Sabtunya itu juga latihan paling paginya doang gitu. Terus Sabtu siang sampai Minggu tuh libur. Dan sehari kita latihan bisa 3 kali. Gitu. Sehari 3 kali dibagi pagi, siang, malam. Dan durasinya kalau kemarin tuh minimal 2 jam semua sih. Gitu. Banyak yang berarti dipersiapkan ya, karena tadi dari makan aja berarti lebih banyak sumber protein ya, dari daging ya kan, karena bahkan latihannya sendiri tuh sangat diporsir gitu kan biar kuat, terus juga mental udah disiapin dari 2-3 bulan sebelumnya ya. Iya. Oke. Dan pastinya juga kalau misalkan kayak latihan gitu, kadang-kadang kan kayak pelatih kan juga nggak tahu full tentang kita kan. Kalau gue sih nambah sendiri gitu. Dan kadang-kadang kalau menurut gue latihannya kayak misalnya pelatih ngasih program latihan ini, ya pasti adalah ngebangkang dikit lah gitu. Terus kayak gue ngeliatnya kayak program latihannya nggak bakal pas di gue dah. Terus kayak gue diem-diem mengubah latihannya sendiri. Oke. Tapi tetap disesuaikan maksudnya? Iya, lo juga walaupun diem-diem tapi tetap disesuaikan kan, karena kan kenyamanan lo-nya juga gitu. Oke. Nah, alat pelindung apa aja yang biasa digunakan ketika bertanding? Kalau gue ya, gue beda. Setiap orang beda-beda. Tapi yang jelas kalau gue itu pertama deker itu tuh pelindung tuh bentuknya kayak gimana ya? Ada sih deker gue, tapi gue di kamar yang lain. Itu buat melindungi cedera. Karena gue udah ada cedera bahu, cedera lutut dua-duanya. Terus ada lagi, abis itu namanya tapping elastis gitu. Kinesioelastis tuh buat tanding gitu gue, dan itu bentukannya benar-benar kayak plester gitu, kayak plester tapi bentukannya elastis gitu loh. Itu emang fungsinya buat ngejaga ototnya yang udah cedera, dan karena emang ditempel-tempel tuh sesuai bentuk-bentukan yang kayak udah ada aturannya dari dokter gitu. Misalkan bahu sakitnya di sini bentuknya kayak gini gitu. Sama gue udah tapping putih. Kalau tapping putih itu buat melindungi jari-jari lo. Oke. Oh, banyak ya berarti ya yang digunakan. Kalau udah emang tandingnya udah kelas level kayak udah tanding nasional yang udah juaranya, terus udah kayak internasional, SEA Games segala macam, itu emang kebanyakan gue perhatiin juga, dan pengalaman gue sendiri kita pasti udah banyak cedera. Gitu. Jadi emang prepare-nya tuh lebih banyak lah dibandingkan yang masih biasa-biasa aja gitu. Yang baru mulai gitu. Oke. Nah, untuk cara penilaiannya setiap babak pertandingan judo itu seperti apa sih biasanya? Terus juga cara penilaiannya seperti apa dan apa aja faktornya? Oke, jadi sebenarnya
Kalau faktornya ya, gue bagi 3 dulu. Pertama, kita bisa menang dengan 3 cara. Yang pertama ngebanting, yang kedua itu main ground. Main ground tuh kayak kuncian, patahan, cekikan. Yang ketiga itu karena musuhnya kalah hukuman. Dia terlalu banyak hukuman 3 kali sampai dia akhirnya didiskualifikasi gitu. Basicnya gini, ada basicnya lagi, kita bertandingan selama 4 menit gitu. 4 menit ini yang penting kita harus dapat poin, salah satu dari kita, maupun seri, yang penting tuh ada yang lebih unggul gitu. Tapi kalau misalkan 4 menit ini habis dan gak ada yang menang, ditambah jadi golden score. Golden score tuh apa? Golden score ya udah, atletnya tanding sampai ada yang menang. Gak ada batas waktunya. Mau itu dia 30 menit, 20 menit, 15 menit gitu. Karena pernah ada yang sampai setengah jam gitu. Nggak kelar-kelar. Oke, lanjut. Penilaian dari menangnya. Yang pertama yang bantingan. Di bantingan ini dibagi dua lagi. Yang pertama itu Wasari sama Ipong gitu. Wasari itu apa, Ipong itu apa? Anggap aja Wasari itu skornya 50 dan Ipong itu 100. Ipong itu kalau misalkan kayak kita ngebanting tapi bener-bener mutlak. Mutlak tuh kayak gimana? Jadi kayak ngebanting bener-bener badannya tuh, punggungnya tuh, satu punggung tuh bener kayak bleng gitu. Gitu. Itu namanya ngebanting, bleng. Jadi bener-bener kayak satu punggung plok gitu. Dan bantingnya bener-bener kayak muter gitu loh. Itu Ipong. Dan kalau dapet Ipong langsung selesai pertandingannya. Gitu. Tapi kan susah kan untuk dapet Ipong gitu. Nah, terus kalau Wasari itu tuh kayak jatuhnya nyamping gitu. Jatuhnya nyamping di sebelah sini. Dan kalau Wasari bisa dapat 2 kali Wasari jadi Ipong gitu. Dan sisanya kayak main bawah itu kayak cekikan, patahan, itu sampai mereka nyerah, lawannya nyerah. Kalau pitingan atau kuncian itu 20 detik buat menang. Oh, oke. Kompleks ya, maksudnya banyak penilaian dan juga faktornya gitu. Oke. Tadi di segmen sebelumnya juga, dan kita juga sebenarnya ngelihat nih secara lewat dari Zoom ini nih, sepertinya Jeremy lagi sedang kurang sehat ya, juga habis cedera juga dan lain-lain. Ini kan kalau kemarin berapa waktu yang lalu juga sempat terakhir ya lo habis operasi ya, kalau nggak salah ya. Mungkin boleh diceritain apa yang terjadi dan gimana kejadiannya pada saat itu, sejak berapa lama, boleh? Oke, jadi sebenarnya ini tuh gue udah kena dari 2011 kayaknya, 2012-2011. Ini pas gue junior gitu. Tapi dulu masih junior kan kayak ya udahlah ya gitu, kayak masih belum mikirin ini bakal parah. Sampai akhirnya di tahun 2015 di bahu gue ini, pokoknya pertama kali tuh kayak ketiban dan akhirnya kayak agak bunyi krek gitu, tapi nggak patah, nggak dislok gitu. Gue biarin sampai akhirnya 2014 itu mulai parah, tapi gue kayak ya udahlah. Dan di PON 2016 udah mulai makin parah gitu. Nah, tapi dari PON 2016 akhirnya sempat diobatin. Terus tapi di tahun 2017 itu udah mulai redup nih sakitnya. Udah kayak biasa aja, tapi pindahnya ke lutut gitu. Tapi yang lututnya udah oke sekarang. Nah, akhirnya di tahun 2019 terakhir kambuh lagi, 18 akhir kambuh lagi. Jadi otot gue tuh yang penting tadinya yang gue tahu cuman ototnya robek. Gitu. Ototnya robek di depan di tendon sini karena gue MRI, dan ya udah gitu doang gitu. Kayak sakit. Tapi akhirnya di tahun 2019 awal sampai akhir gue paksa buat persiapan SEA Games. Dari situ makin parah, makin lama makin parah gitu. Dan akhirnya 2020 kan gue mikir, tadinya kan PON itu kan 2020 kan, tapi diundur jadi 2021. Gue mikir ya udah abis SEA Games gue genjot buat PON di Oktober 2020 terus selesai. Akhirnya gue mau operasi gitu. Ternyata COVID gitu. Pas COVID gue mikir, ya udahlah, mungkin emang waktunya kayak gue istirahat biar sembuh sendiri, karena kalau otot robek itu bisa sembuh sendiri gitu. Karena itu semua terjadi pas latihan. Nah, ternyata pas gue nggak pakai lebih dari setengah tahun nggak kenapa-napa. Saya nggak kenapa-napa, nggak ada sembuh, nggak ada progres gitu. Akhirnya gue pakai latihan judo lagi, udah setahun nggak latihan judo, gue pakai latihan judo, sesakit itu.
Oke, Gue bingung oke. dong, ini kenapa? Karena Mm-mm. kalau ototnya robek seharusnya udah sembuh gitu loh. Mm-mm. Karena kalau otot robek mereka bisa nyatu sendiri gitu. Mm-mm. Akhirnya gue MRI kemarin Mei. Mm-mm. Ya udah, terus ke MRI gue kasih ke dokter gue. Mm-mm. Dokternya bilang ini udah parah banget gitu. Ternyata kayak robekannya udah bukan robekan biasa gitu loh. Oke. Robekannya udah bisa dibilang udah lepas gitu loh. Ada yang lepas, ada yang ini, ada yang itu gitu. Ya udah, akhirnya itu sama dokter Dika gitu. Banyak yang tahu dokter Dika sebenarnya. Terus habis itu udah selesai, gue paksa buat pon, dibantu dokter Dika. Sebenarnya udah nggak boleh tanding. Oke. Sebenarnya udah nggak boleh tanding. Tapi udah gue paksa gitu. Ya puji Tuhan sih, dapat bantuan juga lah dari Tuhan gitu. Dan akhirnya kemarin setelah tanding ya udah, gue menang, puji Tuhan. Terus ya udah gue langsung operasi. Dan ternyata ada penemuan terbaru yang ternyata bahu ini emang benar-benar udah harusnya operasi, karena kalau kemarin gua nggak operasi dan lanjut judo dulu itu bisa. Oh, oke. Wow, ternyata banyak perjuangannya ya dari tahun 2011. Dari 2011 lo udah mulai merasakan cedera sampai tapi lo paksa dapat penghargaan dan lain-lainnya sampai pon kemarin, akhirnya sekarang untuk istirahat dulu lah gitu ya, penuh dengan perjuangan nih Jeremy. Tapi lagi mungkin selamat deh pokoknya atas pencapaian lo sampai yang terakhir kemarin dapat medali emas di PON Papua. Oke, kita masih akan membahas seputar judo, tapi juga setelah ini gue akan ngajak lo bermain sedikit games namanya mitos atau fakta. Jadi gue akan ngasih pernyataan, lo harus jawab fakta atau mitos. Boleh dijelasin juga, tapi kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hal Tonton.